Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Arif Inja dengan NIM 24091060092. Di sini saya akan menjelaskan tugas post-test pertama saya dengan mata kuliah jaringan komputer. Kita langsung masuk ke pengertian IP address. Jadi, IP address ini adalah alamat unik yang digunakan oleh perangkat untuk berkomunikasi dalam jaringan. Saat ini ada dua jenis IP address, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 terdiri dari 32 bit, ditulis dalam 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik. Misalnya seperti yang ada di layar. Terus IPv6 adalah versi yang terbaru menggunakan 128 bit dan ditulis dalam format heksadesimal. Nah, pada IPv4 alamat IP dibagi menjadi 5 kelas nih, yaitu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D sampai kelas E. Nah, untuk kelas A, B, C itu digunakan untuk pengguna umum. Sedangkan kelas D digunakan untuk pengelamatan multicast, sedangkan kelas E digunakan untuk pengelamatan research. Nah, setiap kelas memiliki rentang alamat yang berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan jaringannya sendiri. Kita lanjut ke format IP address, yaitu layer dalam jaringan. Nah, layer dalam jaringan ini adalah lapisan-lapisan di mana data yang dikirim akan dilewatkan untuk mengalami proses-proses dalam pengiriman data. Sebenarnya fungsinya itu untuk memodelkan atau memvisualisasikan sebenarnya pengiriman data itu seperti apa sih. Nah, dibuatnya permodelan ini juga bertujuan untuk standarisasi jika dua komputer berbeda dalam hal vendor ini ingin berkomunikasi. Kita lanjut ke dalam layer-layernya. Yang pertama itu kan di situ ada layer TCP IP model. Nah, yang pertama itu ada application layer. Di application layer ini ada menyediakan layanan jaringan langsung untuk aplikasi pengguna seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Transport layer menyediakan komunikasi end-to-end dan mengendalikan kesalahan seperti TCP dan UDP. Terus internet layer mengatur alamat IP dan pengiriman paket melalui berbagai jaringan. Sedangkan network access layer paling akhir yaitu menangani pengiriman data fisik melalui media jaringan. Terus ada OSI model. Maaf, application layer itu sama seperti yang di TCP, yaitu untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna seperti web browser dan email serta menyediakan layanan jaringan sesuai kebutuhan aplikasi. Terus presentation layer mengubah data menjadi format yang bisa digunakan oleh application layer. Terus session layer membangun, mengelola dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Transport layer menjamin pengiriman data yang handal antar pihak yang berkomunikasi serta memecahkan data menjadi segmen. Network layer mengalamatkan paket data dan menentukan jalur penerusan. Data link layer mengirimkan frame data secara fisik melalui media jaringan dan memastikan hanya satu perangkat yang mengirim data pada satu waktu. Physical layer mentransmisikan bit-bit data mentah melalui media fisik seperti kabel dan serat optik. Kita lanjut ke netmask dan CIDR. Jadi netmask dan CIDR ini sebenarnya apa sih? Netmask dan CIDR ini adalah termasuk ke dalam subnetting. Subnetting itu memungkinkan kita untuk membagi jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil agar lebih efisien. Nah, misalnya, dalam subnetting itu kita menggunakan netmask untuk membedakan antara network address dan host address. Misalnya pada alamat 192.168.10 Nah, angka garis miring 24 itu yang disebut sebagai prefix atau subnetmasknya, yang berarti 24 bit pertama adalah network ID, sedangkan sisanya adalah host ID. Bisa dilihat di atas ini ya. Ini tuh yang default prefix, yang di bawah-bawahnya itu yang 8, 16, 24 itu adalah subnetmasknya. Nah, subnetting juga bisa dituliskan dalam format CIDR atau classless interdomain routing yang lebih fleksibel dibandingkan pembagian IP address berdasarkan kelas. CIDR memungkinkan penyedia layanan internet ISP untuk mengalokasikan alamat IP dengan lebih efisien sehingga tidak ada banyak alamat yang terbuang percuma. Nah, kita lanjut kepada FLSM versus VLSM. Nah, FLSM ini adalah metode di mana semua subnet memiliki ukuran yang sama. Semuanya sama. Ini berarti jumlah host di setiap subnet juga sama, meskipun kebutuhan setiap jaringan berbeda. Hal ini jadi lebih membuat
FLSM ini jadi boros gitu. Kita lanjut masuk aja ke contohnya ya. Misalnya kita punya soal, kita lihat spesifikasi yang dibutuhkan. Misalnya perpustakaan 11 host, lab 1 38 host, sampai lab 3 itu seharusnya 38 host, tapi saya lupa tulis ya. Nah, kita masuk ke subnet mask. Cara mendapatkan subnet mask yang sama dengan 38 itu kan tidak ada ya. Jadi kita cari subnet mask yang mendekati 38 di table, tapi lebih besar dari angka tersebut, dari angka 38. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini sebenarnya ketutupan sama kepala saya. Tapi di situ di angka 26 itu dia eh, jumlah hostnya tuh 64. Dia itu lebih besar daripada 32 di bawahnya. Nah, jadi kita ambil 26 itu, di mana dapat menampung 64 host tadi kan. Berikut cara menghitung jika tidak melihat tabelnya. Misalnya, jadi rumusnya itu 2 pangkat Y dikurang 2 lebih besar dari angka yang ingin kita dapatkan gitu. Nah, hasilnya kan di situ 62. Kenapa 62? Karena dikurangi 2. Karena satu alamat untuk network ID dan satu untuk broadcast address. Nah, kita dapatkan nih, karena kita menggunakan prefix 26, setiap subnet memiliki 64 alamat IP, yaitu 62 host karena 2 dipakai oleh network ID dan broadcast tadi. Jadi, perpustakaan itu dia mendapatkan network address-nya 162.168.100.026 dengan range host-nya dari 1 sampai 62, lab 2 itu range host-nya 65 sampai 126, 129, 190 itu lab 2, dan 193, 254 itu lab 3. Itu semua ditambah 62, 62, 62 terus. Kayaknya. Oke, lanjut ke VLSM. VLSM adalah metode yang lebih fleksibel karena memungkinkan subnet dengan ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan. VLSM lebih banyak digunakan dalam jaringan modern karena mengurangi jumlah alamat IP yang terbuang sia-sia. Kalau VLSM tadi kan itu kalau misalnya dia sama semua, ada IP yang terbuang sia-sia. Kalau ini dia memungkinkan untuk mengurangi jumlah alamat IP yang terbuang sia-sia begitu. Misalkan kita memiliki jaringan 172.16.00.24 yang akan dibagi menjadi beberapa subnet dengan kebutuhan berikut. Guru 32 host, TU 14, siswa 5. Nah, VLSM ini kita harus urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil hostnya. Jadi, guru, TU, dan siswa. Jadi kita hitung dulu dari gurunya untuk mendapatkan subnet masknya. Jadi guru itu 32 host. Jadi angkanya itu 62 yang lebih mendekati 32. Karena di atasnya tadi kan. Maka kita gunakan prefix 26 dengan subnet masknya 255, 255, 255, 192. Lanjut, TU butuh 14 host. Jadi 2 pangkat 4 dikurang 2 hasilnya 14 cukup dan pas, yaitu 14. Jadi maka kita gunakan prefix 28 dengan subnet mask 255, 255, 255, 240. Siswa butuh 5 host. Coba, jadinya kita pakai 2 pangkat 3 kurang 2 hasilnya 6 cukup karena lebih dari 5 karena siswa butuh 5 host tadi ya. Maka kita gunakan prefix 29 dengan subnet masknya 255, 255, 255, 248. Lanjut. Nah, karena menentukan network address dan untuk masing-masing subnet, karena kita mulai dari 172.16.00.024, kita alokasikan subnet satu per satu sesuai ukuran yang dibutuhkan. Jadi hasilnya guru dapat network address 17.16.00.26 dengan range hostnya 01 sampai 062 dengan subnet masknya 192 tadi. TU dapat network address 064.28, terus range hostnya dari 65 sampai 78, siswanya dari 81 sampai 86. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Bye bye.